Halo teman-teman pintar, selamat datang kembali di kanal kita. Hari ini kita akan melakukan petualangan seru untuk mengungkap rahasia di balik hujan, sungai, dan lautan. Pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana asal air hujan? Atau kenapa sungai tidak pernah kehabisan air? Jawabannya ada pada sebuah proses luar biasa yang disebut siklus air. Bayangkan, siklus air ini seperti perjalanan tanpa akhir dari tetesan-tetesan air. Proses ini sangat penting untuk kehidupan di bumi loh. Tanpa siklus air, tidak akan ada tumbuhan, hewan, dan tentu saja kita. Jadi, siapkan diri kalian, kita akan menjelajahi setiap tahap perjalanan air yang menakjubkan ini bersama-sama. Ayo mulai. Tahap pertama dalam perjalanan air ini adalah evaporasi. Coba kalian bayangkan saat matahari bersinar terik. Panas dari matahari ini seperti kompor raksasa yang memanaskan air di lautan, danau, sungai, bahkan genangan air kecil di jalan. Ketika air menjadi cukup panas, ia akan berubah wujud dari cair menjadi gas. Gas inilah yang kita sebut uap air. Karena lebih ringan dari udara, uap air ini akan naik tinggi ke langit menuju atmosfer. Proses perubahan air menjadi uap air karena panas matahari inilah yang disebut evaporasi. Jadi, setiap kali kalian merasa panas, ingat ya, di saat yang sama, jutaan liter air sedang memulai perjalanannya ke angkasa. Selain evaporasi, ada juga proses serupa yang dilakukan oleh sahabat hijau kita, yaitu tumbuhan. Proses ini dinamakan transpirasi. Begini cara kerjanya. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah melalui akarnya. Air ini kemudian dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Nah, di daun, ada pori-pori super kecil yang disebut stomata. Melalui stomata inilah tumbuhan melepaskan uap air ke udara. Jadi, transpirasi itu seperti tumbuhan yang berkeringat. Jika digabungkan, evaporasi dan transpirasi bertanggung jawab mengirimkan sejumlah besar uap air ke atmosfer setiap harinya. Karen, setelah uap air sampai di atmosfer yang tinggi, suhunya menjadi jauh lebih dingin. Sama seperti saat kita menghembuskan napas di depan kaca dan muncul embun. Uap air di langit juga akan mendingin dan berubah kembali menjadi titsen-titsen air yang sangat kecil atau kristal es. Proses ini disebut kondensasi. Tetesan-tetesan air ini tidak sendirian. Mereka akan berkumpul bersama dengan partikel debu, membentuk sesuatu yang sering kita lihat di langit. Apa itu? Ya, betul sekali. Awan. Jadi, awan yang kita lihat itu sebenarnya adalah kumpulan miliaran tetesan air kecil, hasil dari kondensasi. Semakin banyak uap air yang naik dan mendingin, semakin besar dan tebal awan yang terbentuk. Sekarang, awan sudah penuh dengan tetesan air. Lama-kelamaan, titsen-titsen ini saling bertabrakan dan bergabung menjadi semakin besar dan berat. Akhirnya, awan tidak sanggup lagi menahannya. Air itu pun jatuh kembali ke bumi. Proses jatuhnya air dari awan ini disebut presipitasi. Bentuknya bisa bermacam-macam loh. Di negara kita yang tropis, presipitasi biasanya turun dalam bentuk hujan. Tapi di tempat yang sangat dingin, bisa turun sebagai salju atau bahkan butiran es yang disebut hujan es. Jadi, setiap kali hujan turun, ingatlah bahwa itu adalah air dari lautan dan sungai yang kembali lagi ke bumi setelah berpetualang di langit. Lalu, apa yang terjadi pada air hujan setelah sampai di tanah? Sebagian besar air akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori. Proses ini disebut infiltrasi. Air yang meresap ini akan terus bergerak lebih dalam lagi ke lapisan batuan. Proses ini disebut perkolasi. Air ini kemudian menjadi air tanah yang disimpan di dalam lapisan bawah tanah yang disebut akuif. Air tanah inilah
yang sering kita manfaatkan sebagai sumber air sumur atau mata air. Jadi, tanah bertindak seperti spons raksasa yang menyerap dan menyimpan air hujan untuk kita. Tentu saja, tidak semua air hujan meresap ke dalam tanah, terutama jika hujan turun sangat deras atau tanah sudah jenuh. Air yang tidak meresap ini akan mengalir di atas permukaan tanah. Aliran air ini disebut limpasan atau dalam bahasa Inggrisnya runoff. Air limpasan ini akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, masuk ke parit, lalu ke sungai kecil, kemudian bergabung dengan sungai yang lebih besar, dan akhirnya kembali lagi ke danau atau lautan. Dari lautan inilah siklus akan dimulai kembali. Air akan menguap karena panas matahari, membentuk awan, turun sebagai hujan, dan begitu seterusnya. Nah, itulah perjalanan menakjubkan dari siklus air. Mulai dari evaporasi dan transpirasi, lalu kondensasi menjadi awan, jatuh sebagai presipitasi, meresap ke tanah melalui infiltrasi, dan mengalir kembali ke laut sebagai limpasan. Siklus ini terus berulang tanpa henti, memastikan kita selalu punya air bersih untuk hidup. Luar biasa kan? Bagaimana alam bekerja? Semoga sekarang kalian jadi lebih paham dan makin menghargai setiap tetes air yang ada. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.